Selamat siang, Pak Ivan. Selamat siang, Bro Gia. Ya, Salam sejahtera silakan Pak teman-teman di Ivan. Lecet. Shalom. Ya, silakan Pak Ivan. Ya, jadi sebenarnya relikwi ini semakin menunjukkan bahwa apa yang dipelihara dalam gereja Katolik atau apa yang diteruskan dan menjadi bagian sejarah gereja Katolik ini bukanlah eh, sesuatu yang baru atau merupakan kagetan atau dibuat-buat oleh gereja Katolik. Saya kira tidak ya. Karena apa? Kita sudah lihat tadi sudah diuraikan dengan gamblang bahwa relikui ini juga sudah merupakan bagian daripada apa yang ada dalam perjanjian lama. Ya, dimulai dengan tadi Yusuf yang memerintahkan untuk tulang belulangnya dibawa ke tanah perjanjian. Kemudian tadi disinggung tentang mujizat yang terjadi oleh tulang belulang Nabi Elisa ya kalau tidak salah tadi itu. Nah, Ya, relikwi ini tidak hanya terbatas kepada organ-organ ataupun benda-benda bagian-bagian tubuh daripada mereka-mereka yang bergaul erat ataupun boleh dikatakan santo santa ataupun para kudus, para nabi, tetapi juga benda-benda yang uh, mereka gunakan atau mereka pernah sentuh. Tadi sudah disinggung tentang sapu tangan daripada Rasul Paulus. Tetapi kalau kita lihat juga di 2 Raja-Raja 2:14, di situ ada penggunaan jubah dari Nabi Elia oleh Nabi Elisa kalau tidak salah untuk kemudian membelah sungai Yordan dan dia melalui itu. Jadi istilahnya relikwi dan penghormatan ini bukan kagetan dan hal yang dibuat-buat oleh gereja, tetapi meneruskan apa yang memang ada dalam perjanjian lama dan merupakan hal empiris yang tadi dikatakan oleh Bro tadi itu bahwa inilah yang terjadi, inilah sejarah. Dan dengan adanya relikwi ini semakin menguatkan, semakin menunjukkan bahwa kebenaran iman ataupun apa yang diwartakan itu ada faktualnya. Katakan misalnya relikwi daripada paku-paku yang pernah digunakan untuk memaku Kristus di salib ataupun palang salib itu sendiri. Belum lagi sapu tangan Veronica. Ini semua merupakan benda-benda yang pernah bersentuhan dengan fakta sejarah dalam karya keselamatan. Dan ini dihormati. Mengapa dihormati? Karena bersinggungan langsung dengan karya keselamatan dan digunakan oleh Tuhan untuk menghadirkan berbagai mujizat yang tadi disinggung oleh Brogea tadi. Jadi bukan bendanya itu yang menjadi sesuatu yang sangat magis, yang punya punya kekuatan supranatural, bukan di situ. Tetapi bagaimana benda ini turut terlibat digunakan dalam karya keselamatan. Nah, kita bisa bayangkan dalam konteks religio ini kita menghormati benda-benda tersebut yang pernah bersinggungan ataupun merupakan bagian tubuh daripada para kudus misalnya ataupun benda-benda yang pernah mereka gunakan dalam mengabarkan Injil. Terlebih lagi jika menyangkut daripada katakan kita bilang Bunda Maria yang merupakan tabut tadi itu. Nah, bisa bayangkan bagaimana penghormatan itu kita berikan. Religius saja kita beri penghormatan. Apalagi tabut yang di dalamnya firman berinkarnasi selama 9 bulan. Penghormatannya tentu sangat istimewa. Nah, dengan demikian apabila kemudian ada yang menyoroti mengapa Katolik begini ada relikwi dan benda-benda seolah-olah menjadi benda-benda nanti jadi berhala dan sebagainya, mereka tidak memahami bahwa Katolik memahami benar batasan sampai sejauh mana dia memandang ataupun menghormati, menghargai benda-benda yang turut digunakan ataupun terlibat dalam karya keselamatan ataupun pengkabaran Injil. Nah, konteks ini yang memang
tidak bisa mereka sentuh. Karena apa? Mereka sudah membatasi, sudah memutuskan diri dengan hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Sangat sulit untuk kemudian mereka bisa menggunakan hal-hal ini untuk membela iman mereka. Sampai sekarang kita tahu juga ada yang dinamakan dengan kain kafan Turin misalnya. Nah, semua hal itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa karya keselamatan yang berpuncak pada inkarnasi Kristus itu hal yang nyata, yang terjadi dalam sejarah manusia. Bukan hayalan, bukan mitos, bukan dongeng atau legenda. Tetapi itu adalah faktual, empiris yang memang pernah dialami manusia pada suatu masa di awal-awal abad Masehi. Dan kemudian itu diteruskan, karya itu, pengkabaran itu oleh para pengikut atau para rasul dan murid para rasul, dan kemudian gereja menerimanya tanpa mensortir ataupun tanpa memilih-milih, cherry picking, ini yang saya terima, ini saya tolak aja. Gereja tidak seperti itu. Gereja menerima seutuhnya apa yang diberikan, apa yang diwariskan dari para rasul, dan kemudian menyalurkan itu kepada generasi, kepada umat. Termasuk diantaranya relikwi ataupun praktek penghormatan terhadap relikwi yang kalau ditelusuri bahkan sudah dilakukan oleh jemaat purba. Sebagai contoh misalnya mereka menempatkan tulang belulang daripada Santo Polikarpus setelah kematiannya. Jadi ini bukan sesuatu yang istilahnya aneh, sesuatu yang menjadi pertanyaan mengapa gereja melakukan atau gereja Katolik seperti itu. Bukan. Ini semata-mata hanya mau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki akar dari kitab suci sendiri. Dasarnya itu ada di sana. Prakteknya itu sudah pernah dilakukan. Bahkan oleh jemaat atau bahkan oleh Yudaisme jauh sebelum awal-awal pekabaran Injil misalnya. Sementara begitu, Bro ya. Oke, ya Pak Ivan. Benar tadi apa yang Pak Ivan sudah sampaikan. Di sini kita bisa melihat juga ya, apa namanya, ada penjelasan tadi tentang Nabi Elisa tadi, saya tidak ulangi lagi. Tetapi di jemaat awal ya, tentang tadi relikui Santo Polikarpus, ya di bagian yang saya hitamkan ini, di sini dikatakan, saya bacakan saja. Penghormatan terhadap relikui telah didapati sejak sejarah awal gereja. Suatu surat yang ditulis oleh umat beriman dari gereja di Smyrna pada tahun 156. Nah ini Pak Muriwali ya. Pada tahun 156 menceritakan kisah wafatnya Santo Polikarpus, uskup mereka yang dibakar di tiang pancang. Surat itu berbunyi, kami mengambil tulang belulangnya yang jauh lebih berharga daripada batu-batu permata dan lebih murni daripada emas murni, lalu meletakkannya di suatu tempat yang pantas, di mana Tuhan akan mengizinkan kami untuk berkumpul bersama, sesering yang kami dapat dalam bahagia dan sukacita, serta merayakan hari kemartirannya. Sesungguhnya relikui tulang belulang dari peninggalan Santo Polikarpus yang lainnya ya ada sebagian yang dimakamkan, dan makam itu sendiri merupakan wadah dari relikui itu. Catatan-catatan lain menegaskan bahwa umat beriman berziarah ke tempat-tempat pemakaman para kudus dan mujizat-mujizat terjadi di sana. Di samping itu, pada masa sekarang kita melihat perkembangan hari-hari pesta mengenang wafatnya seorang kudus, perayaan misa di tempat pemakaman, dan penghormatan terhadap peninggalan para kudus. Nah, Pak Ivan, ini kalau berkaitan dengan tanah suci, apakah di sana banyak relikui ini, Pak Ivan? Mungkin Pak Ivan bisa menjelaskan. Iya, justru karena penghormatan terhadap relikui ini, makanya kita bisa temukan bangunan-bangunan ataupun situs-situs, atau katakan misalnya gereja, misalnya kita katakan gereja Makam Kudus misalnya, ataupun gereja kelahiran Kristus misalnya.
itu bagian daripada apa yang kita katakan sebagai pelestarian ataupun penghormatan terhadap ya religio itu. Karena apa? Itulah tempat-tempat atau benda-benda yang memang pernah disentuh ataupun pernah bersentuhan dengan Kristus sendiri. Bahkan Via Dolorosa juga yang kalau sekarang mungkin tidak utuh ya, dalam arti kata bahwa ada yang kemudian dialihkan rutenya karena situasi politik dan sebagainya. Tetapi Via Dolorosa itu juga menjadi bagian daripada sebenarnya kalau kita katakan penghormatan dan pelestarian itu, di mana jalan atau tempat itu dilalui, ditapaki oleh Kristus pada waktu menuju ke Golgota. Nah, kita lihat bahwa peninggalan-peninggalan ataupun dikatakan tadi misalnya religi-religi itu kita sangat erat sekali berhubungan dengan gereja. 12 rasul punya religi itu tersebar di berbagai gereja dan kita hanya temui dalam gereja Katolik ya, kalau tidak dengan gereja Ortodoks misalnya. Atau kita berbicara misalnya di Tanah Suci misalnya. Kita tidak temukan gereja lain selain daripada gereja Katolik maupun sebagian gereja Ortodoks yang memang mengabadikan ataupun menyimpan religi-religi tersebut. Tetapi menariknya tadi sebenarnya begini Bro ya, dari apa yang Bro baca dari surat jemaat Smyrna, kita lihat ada praktek mengunjungi makam para kudus dan kemudian ada semacam memori dalam bentuk doa-doa yang memang dipanjatkan bersama dengan para kudus yang di makam tersebut dan kemudian banyak terjadi mujizat. Nah, praktek ini kan ada dalam gereja Katolik yang kita sering kenal dengan katakan misalnya doa-doa arwah dan sebagainya. Ini sudah jemaat purba lakukan. Kalau dari penggalan surat ini kan kita lihat bahwa ini praktek sangat purba sekali kan. Nah, kenapa sekarang ada orang melarang itu? Ada orang malah mengatakan itu sebagai praktek yang justru bertentangan dengan iman kekristenan. Sementara ini tadi kalau berdasarkan surat tadi sangat jelas jemaat purba yang pada zaman Santo Polikarpus itu sendiri sudah melakukan hal ini.